Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya perkenalkan diri bahwa saya dapat tugas dari dosen pembimbing saya di mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan, yaitu Ibu Dr. Diana Napitupulu, SH, MH, MSI, Magister Kenotarisan, mengenai asuransi, di mana tugas ini merupakan tugas sebagai pengganti ujian tengah semester untuk tahun akademik 2022-2023. Topik yang saya ambil adalah asuransi. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan sering mendengar tentang asuransi, namun secara keilmuannya saya akan berbagi di dalam kesempatan ini. Asuransi perkembangannya sesungguhnya di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya yaitu pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan. Maka pada tahun 1927 di Brussels, Belgia, lahirlah International Conference of Sickness Insurance Fund and Mutual Benefits Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Pada saat itu Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima ahli waris. Perkembangnya asuransi di Indonesia itu sendiri tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama yang bernama Semarang Sea. Berdiri pada tahun 1816, perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama juga ada, yaitu Java Sea, Argino, Veritas, Merkurius. Asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia adalah Bumi Putra tahun 1912 di daerah Magelang yang diperakasai oleh seorang guru yang bernama M. Nyo Diwijoswoyo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama. Dan asuransi non-jiwa pertama ialah NF Indicel Lloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yaitu Maskapai Reasuransi Indonesia atau Marin, yang disusul dengan berdirinya PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore, yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia adalah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI yang diselenggarakan pertama kali pada tanggal 25 sampai 30 November 1956 di Bogor, yang konferensi ini bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, realisasi aktif terhadap pembatalan konvensi meja bundar atau KMB, dan peningkatan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada 1 Februari 1957. Nah, selanjutnya pada tahun 2002 DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI yang menaungi asosiasi usaha perasuransian di Indonesia, menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia atau AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia atau AAAI ke dalam FAPI. Dan pada tahun 2010 nama FAPI kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Asuransi dalam bahasa Belandanya atau verzekering atau insurance memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan
Profesor Soekarno menerjemahkan asuransi menjadi berasal dari Verzekeraar dengan arti penanggung, yakni pihak yang menanggung resiko. Sementara Verzekerde diterjemahkan dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Kemudian Profesor Wirjono Projodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dari assurantie atau bahasa Belandanya assurantie yang berarti penjamin untuk penanggungan dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi, dan sebagai timbal balik pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin, sehingga secara umum asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Nah, pada pasal 246 Kitab Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat dirinya terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi atau perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang pertama memberikan penggantian kepada penerima premi oleh perusahaan asuransi karena tertanggung atau pemegang polis mendapat kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua adalah memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur asuransi ialah sebagai berikut. Yang pertama disebut pihak penanggung. Dinyatakan dalam pasal 246 Kitab Undang Hukum Pidana, Hukum Dagang, bahwa penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam undang-undang perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan adanya istilah langsung disebut perusahaan asuransi umum dan jiwa dan usaha perasuransi yang berkaitan dengan jasa tertanggung atau pengelola risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk, atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Pihak yang berikutnya yang dikenal adalah pihak tertanggung. Sebagaimana dalam pasal 246 Kitab Undang Hukum Dagang, merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Pemegang polis, istilah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya, tertanggung ataupun peserta lainnya. Kemudian status pihak-pihak yaitu penanggung.
harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan atau persero ataupun koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan terhadap harta yang diwariskan. Yang kemudian menjadi pihak objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Yang kemudian adalah peristiwa asuransi. Dikatakan peristiwa asuransi merupakan perbuatan hukum atau legal act berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti atau overnement yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Kemudian, persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1320, 1321, 1338 BW. Kemudian yang disebut hubungan asuransi merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan atau legalia bond yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Tujuan asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 250 dan 268 KUH Kitab Undang Hukum Dagang. Kemudian ada dikatakan resiko dan premi yang terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang Hukum Dagang dan juga pada pasal 256 angka 7 Kitab Undang Hukum Dagang. Saya akan menerangkan juga adanya evenement atau peristiwa tidak pasti dalam ganti kerugian sesuai dengan pasal 256 angka 4 Kitab Undang Hukum Dagang, yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan juga polis asuransi. Bapak Ibu sekalian, kemudian ada yang beberapa prinsip yang diterapkan di dalam asuransi seperti misalnya insurable interest. Apa yang dimaksud insurable interest? Yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan di mana diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 dan 268 Kitab Undang Hukum Dagang yang mensyaratkan bahwa kepentingan tersebut harus terdapat 3 unsur di dalamnya, yakni dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Contohnya adalah misalnya yang pertama utmost atau good faith, yang mana artinya adalah kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi, dan si tertanggung sendiri juga harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggungkan. Prinsip ini merupakan tindakan untuk mengungkapkan semua fakta dan objek yang diasuransikan, baik yang diminta maupun tidak, secara lengkap dan akurat. Yang kedua adalah istilah indemnity, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 252, 253, dan juga 278 Kitab Undang Hukum Dagang, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Yang kemudian adalah yang dikenal proximate cause, adalah penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat tanpa adanya intervensi dari sesuatu. Dan yang berikutnya adalah subrogation. Subrogation adalah setelah klaim dibayar maka akan ada pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung. Prinsip ini diartikan sebagai penyerahan hak untuk menuntut atau menggugat dari tertanggung kepada penanggung. Maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh penanggung, maka dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 Kitab Undang Hukum Dagang. Yang kemudian adalah contribution.
Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, namun kewajiban memberikan indemnity terhadap tertanggung tidak harus sama. Prinsip ini terjadi jika ada double insurance sebagaimana diatur pada pasal 278 Kitab Undang Hukum Dagang, yakni jika dalam satu-satunya polis ditandatangani oleh beberapa penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi walaupun polis belum diterbitkan. Penutupan asuransi dalam praktiknya dibutuhkan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatangani kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau White Book van Covenhandel 1838 yang memuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Selanjutnya terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1249-KMK-013-1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi kerugian, dan KMK RI Nomor 1250-KMK-013-1988 tentang usaha asuransi jiwa. Demikianlah penjelasan saya tentang bagian daripada mata kuliah hukum perbankan dan jaminan yang diberikan sebagai tanggung jawab saya sebagai mahasiswa di program Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun akademik 2022-2023. Saya Rospita Adirina Siregar dengan nomor induk mahasiswa 22457022. Kiranya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam sehat.